Demikianlah firman Tuhan, Habakuk 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam hidup kita hari lepas. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita terus berdoa dan memohon di dalam situasi yang seperti ini kita tetap punya hati untuk mencari wajah Tuhan, tetap memuji Tuhan di tengah-tengah segala badai kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, temanya adalah mempercayai Allah walau belum melihat bukti. Nah, saudara sekalian, sangat menarik sekali karena tema ini menaruh kata bukti dengan kata percaya kepada Allah. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kita bahas lebih dahulu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah apakah benar kalau ada bukti yang pasti tentang keberadaan Allah, maka kita mau percaya kepada Tuhan. Karena kita sudah melihat ada banyak kejadian yang terjadi di Alkitab. Bangsa Israel kurang apa mendengarkan, melihat langsung tentang mujizat-mujizat yang luar biasa, ajaib dan hebat yang Tuhan nyatakan di dalam perjalanan hidup bangsa Israel. Tetapi toh akhirnya mereka tetap bersungut-sungut, mereka tetap menghujat Tuhan, bahkan mereka tetap mencari dewa-dewa yang lainnya. Maka saya yakin sekali kalimat tentang percaya dengan bukti itu tidak terlalu bisa sinkron. Karena kita juga sadar tidak semua hal dalam dunia ini bisa dibuktikan. Betul gak? Gak semua hal. Kalaupun mau dibuktikan akan sangat sulit sekali. Beberapa waktu di belakang ada, ini dia. Ya, ini luar biasa viral ya ketika seorang YouTuber namanya Anji itu kemudian mewawancarai seorang profesor yang kemudian setelah kita mengikuti beritanya ya kemudian bisa kelihatan bahwa sebenarnya profesor ini latar belakangnya bukan murni medis kesehatan. Tapi kita nggak akan bahas bagian ini. Yang menarik adalah pada waktu ada klaim obat corona dan kontennya menjadi membludak kemana-mana, ini menjadi pertanyaan. Karena ada banyak orang kemudian mempertanyakan tentang apa hasil risetnya, apa bukti penelitiannya, sehingga kemudian ada sebuah klaim bahwa ada obat untuk virus COVID-19 ini. Dan waktu saya mendengarkan ini begitu viral dibahas di berita di mana-mana, lalu saya kemudian memikirkan hal yang sederhana begini. Seandainya saja klaim tentang obat tersebut terbukti benar-benar bisa menyembuhkan virus COVID-19. Andai kata ini betul-betul terjadi, betul-betul bisa menyembuhkan. Pertanyaannya adalah apakah kepercayaan saya terhadap klaim obat tersebut membuat saya yang adalah orang yang terkena COVID-19, andai kata misalkan demikian, langsung sembuh? Anda pasti mengatakan tentu saja tidak. Pengakuan saya terhadap sebuah obat yang bisa menyembuhkan tidak serta-merta membuat saya sembuh. Artinya saya tidak cukup hanya ngomong percaya tentang obat tersebut, tetapi saya harus mengambil pilihan untuk menggunakan dan memakai obat itu kepada diri saya. Di sana baru saya bisa menemukan bahwa apa yang diklaim, apa yang saya percaya, itu memberikan dampak terhadap hidup saya. Maka ini dia, kalau kita bicara tentang Allah dan bukti, maka mempercayai bukti tentang sesuatu kita bisa percaya, tapi bukan berarti kita itu bisa mempercayakan diri kita kepada sesuatu yang kita percaya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga yang mendengarkan bagian ini setuju, betul Pak. Karena ada banyak hal kok dalam dunia ini yang kita percaya, tapi begitu kita percaya bahwa itu adalah sebuah kebenaran, toh tidak serta-merta kita sungguh-sungguh hidup terhadap sesuatu yang kita percaya tersebut.
Jadi kalau pertanyaannya adalah kita mempercaya Allah ketika ada bukti pertolongan Allah, saya kok ragu kalau seandainya betul-betul ada bukti pertolongan Allah, maka kita sungguh-sungguh mau percaya. Dan ini menjadi kelemahan kita karena pada waktu kita bicara tentang bukti dan fakta, ada banyak orang di luar sana juga yang percaya dengan sebuah bukti tapi tetap tidak melakukan sesuatu terhadap apa yang dia percayai kok. Contoh sederhana, saya selalu kasih contoh seperti ini. Bukti medis sudah menunjukkan bahwa perokok akan membuat hidup usianya itu semakin pendek. Tapi pertanyaannya, ketika mereka mendengarkan semua bukti medis yang sudah jelas dan clear, apakah seorang perokok akan tiba-tiba berhenti untuk tidak merokok? Enggak kan? Enggak begitu juga gitu loh. Bahkan ini juga ironis gitu, misalnya di kota kita di Surabaya yang kita cintai ini. Ada berapa banyak sih data-data setiap hari bahkan ada orang yang mengatakan bahwa COVID-19 ini berbahaya, tolong perhatikan protokol kesehatan, kalau keluar begini physical distancing begini, pakai masker begini. Pertanyaannya, apakah ada orang di sana yang melakukan hal itu? Enggak juga gitu loh. Ada orang yang ngomong, ya sudahlah ini biasa-biasa saja. Berarti bukti tidak serta-merta membuat saya melakukan sesuatu terhadap apa yang ada. Papa saya almarhum dulu juga merokok. Lalu mami saya cerita sama saya. Yang menariknya adalah, kenapa kok papa saya itu berhenti merokok? Padahal dulu ada banyak orang yang ngomong, tolong dong jangan merokok bisa begini, buktinya begini, bisa begini, buktinya begini, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi papa saya nggak berhenti merokok. Dan menariknya adalah ketika kakak saya, abang saya, itu lahir ke dalam dunia ini, tiba-tiba papa saya itu berhenti merokok. Nah orang bertanya-tanya, loh kok kenapa anaknya lahir dia berhenti merokok? Dan jawabannya sederhana, dia ingin sekali untuk tetap sehat. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan. Tapi karena dia sayang sama anaknya, maka dia rela untuk tidak lagi merokok, supaya anaknya ini bisa mendapatkan kasih sayang dari papanya. Maka saya mendapatkan sebuah konklusi sederhana, bahwa bukti tidak akan membuat kita itu langsung percaya terhadap apa yang dibuktikan. Tapi kita butuh reason, kita butuh alasan. Alasan kenapa saya harus mempercayakan diri saya terhadap apa yang sudah terbukti. Alasan. Dan alasan yang selalu muncul adalah alasan relasi. Betul nggak? Kan saya pernah kasih contoh juga, setiap film-film heroik, film-film action, begitu ada mata-mata sebuah negara tertangkap, lalu disiksa sama lawan dari negara tersebut. Ayo kasih tahu rahasia negaramu. Mata-matanya pasti akan bilang, aku tidak akan buka suara. Sudah dikasih listrik, dicambuk, disakiti, dia ngomong, aku tidak akan buka suara. Aku tidak akan kasih tahu rahasianya. Dan menariknya setiap kali, begitu dia nggak mau buka mulut, yang dilakukan apa? Istrinya dicari, anaknya dicari. Dikasih, diperhadapkan sama mata-mata ini. Lalu dia bilang apa? Kalau kamu tidak mau buka suara, saya akan sakiti istrimu. Nah, mulai berubah. Artinya orang ini, buat dia sendiri mati, that's okay. Tapi begitu ada relasi yang sangat kuat, antara dia dengan istri, dengan anaknya, dia nggak rela. Dia nggak rela. Jadi alasan terbesar yang mengubahkan hidup kita untuk mau mempercayai tentang Allah walaupun tidak ada bukti yang bisa diberikan dengan jelas adalah alasan relasi. Dan Alkitab sudah menggambarkan begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia datang dari surga mulia masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Hidup dengan sempurna yang nama Yesus Kristus. Mati di atas kayu salib buat aku dan engkau. Karena dia begitu sayang kepada kita. Dia begitu peduli pada kita. Dia mau menyerahkan segalanya. Supaya apa? Supaya manusia yang berdosa yang terpisah tidak ada relasi dengan Tuhan. Karena jasa Kristus di atas kayu salib. Mereka yang berdosa dan hilang dibawa kembali di dalam pelukan Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Ini berita yang bahagia, ini berita yang memberikan pengharapan di tengah situasi yang sulit seperti ini bahwa
Kristus yang adalah Tuhan tetap mau berelasi dengan aku dan engkau. Tapi repotnya ada banyak orang Kristen yang tidak memahami Tuhan seperti itu. Dan seringkali kita memahami Tuhan seperti apa yang kita mau. Perhatikan kalimat ini. Kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Maka kita harus berhenti menggambar Allah menurut rupa kita. Apa sih maksudnya? Kadang-kadang kita melihat Tuhan itu seperti apa yang kita pikirkan, tahu gak sih? Kita itu menggambar Allah seperti apa yang aku mau, bukan Allah itu yang menentukan kepada kita, bukan. Ada berapa banyak orang terintimidasi berelasi dengan Tuhan. Karena memahami Tuhan bukan seperti yang Alkitab nyatakan, tapi seperti apa yang dia pikirkan. Orang yang baik pasti masuk surga, orang yang jahat pasti akan masuk neraka. Lalu kemudian yang terjadi, relasinya bukan relasi sesuatu yang sehat, tapi sebuah intimidasi, sebuah transaksi. Kalau aku baik, aku dapatkan pahala. Kalau aku jahat, maka aku dibuang oleh Tuhan. Dan semakin hari kita melihat Tuhan yang seperti itu, dalam perjalanan hidup ini kita nggak akan pernah menemukan damai dan bahagia. Kenapa? Karena aku sudah sulit, lalu kemudian harus ada ibadah, ada aturan, harus semua melakukan ini, harus lakukan semuanya itu dengan perintah. Saya bukan ngomong perintah Tuhan nggak penting ya, tapi yang lebih utama daripada perintah adalah kasih. Karena untuk apa engkau melakukan perintah-perintah Tuhan, tapi dasarmu itu bukan karena engkau cinta kepada Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh Habakuk. Dalam perjalanannya dia menemukan sebuah jernih. Ketika di dalam pasal yang pertama, Habakuk berteriak. Habakuk berseru kepada Tuhan. Habakuk serasa tidak mengerti dan memahami. Pasal 1 ayat yang kedua dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Dan kalau Bapak Ibu membaca pasal yang ketiga, di ayat-ayat yang terakhir, apakah ada ending yang jelas? Tidak, bahkan sejarah gereja mengatakan, sejarah Alkitab mengatakan bahwa 600 tahun setelah itu, bangsa ini kemudian jatuh ke tangan Babel. Dibuang. Bukan hidup yang semakin baik, malah hidup semakin terpuruk. Latar belakang kitab Habakuk ini digambarkan peralihan dari Yosia ke Yoahas. Ini penting sekali karena Yosia adalah seorang raja yang mereformasi bangsa ini kembali kepada Yehova. Tetapi ketika Yosia digantikan oleh Yoahas, yang terjadi justru sebaliknya, mereka kembali membangkang kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan dengan caranya, karena kasihnya, karena sayangnya kepada bangsa ini, mengizinkan negara-negara besar mengalahkan bangsa Israel ini, lalu kemudian harus mengalami pembuangan. Dan tidak hanya itu, nubuatan akan kehancuran Israel menuju pembuangan Babel juga semakin dekat. Bahkan pergumulan pribadi Nabi Habakuk ini dicatat untuk menjadi representasi demikian terpuruknya bangsa Israel saat itu. Nggak bisa juga dibandingin sama kondisi sekarang Bapak Ibu. Tapi saya sangat yakin juga kondisi Israel saat itu juga sangat terpuruk. Nanti kita akan lihat apa yang dijelaskan oleh Habakuk di sana. Kalau kita melihat ayat yang ke-17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 17 merepresentasikan bagaimana keterpurukan bangsa ini. Ayat 17 menggambarkan bagaimana Nabi Habakuk ketika dia berbicara kepada Tuhan, dia memberikan keluh kesahnya kepada Tuhan, dia menyampaikan demikian dalamnya titik nadir bangsa ini. Apa yang digambarkan pertama? Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Bapak Ibu sekalian, bagi tradisi Yahudi kuno, pohon ara adalah sebuah pohon yang selalu biasa ada. Bahkan kalau Anda mengacu kepada Matius atau Yohanes pasal yang kedua, di sini kita akan mendapatkan bahwa Tuhan Yesus itu pernah mengutuk pohon ara.
Bukan karena tidak ada buahnya, tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah pesan melalui pohon ara yang tidak berbuah. Tapi dikatakan di dalam pasal yang ketiga 17 Habakuk, pohon ara ini bukan tidak berbuah, tapi berbunga. Jadi jangan harapkan ada buahnya, bunganya pun tidak ada. Dan bagi orang Israel, begitu pohon ara itu tidak ada bunganya, memberikan sebuah indikasi betapa merasa menderitanya bangsa ini. Sesuatu yang tadinya ada, yang biasa ada, kemudian menjadi tidak ada. Biasanya ada papa saya, lalu nggak ada papa saya. Kurang lebih 2-3 tahun saya bergumul. Kadang-kadang di kamar mandi bisa nangis sendiri, inget-inget papa saya. Dan saya tahu rasanya kehilangan orang yang paling dekat, kan ring satu. Dan Bapak Ibu sekalian, hari ini saya mendengar ada banyak jemaat yang kehilangan saudara yang dia kasihi. Yang di rumahnya biasa ada. Yang di rumahnya biasa tidur di sana, yang biasanya nonton TV bersama, yang biasanya kebaktian, yang biasanya selalu ada di sana, hari ini tidak ada. Maka pada waktu yang biasa menjadi tidak ada lagi di sana, Habakuk ingin memberikan sebuah pesan, demikianlah penderitaan dan kesulitan. Namun saya menemukan kalimat ini. Kita bisa kehilangan apa yang biasa kita miliki. Kadang-kadang agar kita mendapatkan Allah yang luar biasa, yang memiliki hidup kita. Aku semakin sadar bahwa Tuhan lebih mencintai papaku daripada mencintai aku bisa mencintai dia. Aku semakin sadar bahwa di dunia ini manusia akan mengalami kehilangan demi kehilangan, satu demi satu hanya menunggu waktunya. Tetapi hanya satu yang tidak pernah bisa hilang di dalam orang Kristen, yaitu Kristus Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Maka ketika kita memiliki Kristus, kita memiliki segalanya, karena segalanya bisa hilang, hanya satu yang tidak bisa hilang, yaitu Kristus. Tidak hanya pohon ara, tetapi juga dikatakan pohon anggur tidak berbuah. Kita ingat sekali perkawinan di Kana, ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. Pohon anggur ini menggambarkan sebuah kehormatan Bapak Ibu sekalian. Dan Habakuk mengatakan pohon anggur tidak berbuah. Dalam arti kata lain pesannya adalah kehormatan kita diinjak-injak. Situasi yang sangat sulit untuk kita hadapi. Ketika ada banyak orang yang melihat kita eksis, karena situasi kondisi yang begitu sulit, begitu berat, kita harus merelakan kehormatan kita. Dan terkadang kita menaruh kehormatan kita pada sesuatu yang sebenarnya tidak layak, tidak bisa kita gunakan. Tapi sangat sulit sekali. Kita membutuhkan kehormatan. Saya ingat pada waktu saya pernah menjadi mahasiswa teologi, praktek di sebuah gereja, dipercaya menjadi panitia Natal, bagian acara. Gereja di tempat di mana saya melayani adalah gereja yang cukup besar. Ada seorang hamba Tuhan juga yang besar, bukan badannya tapi terkenal. Saya sudah banyak mendengar tentang beliau, bagaimana Tuhan memakai dia luar biasa, dan pada waktu itu beliau yang akan khotbah. Wah, saya ini menjadi mahasiswa teologi yang melihat hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan langsung dari dekat. Rasanya itu bangga sekali. Sampai suatu malam, ketika semua persiapan mau gladi resik, seseorang memanggil saya dari belakang, Joy! Begitu saya lihat ke belakang, ternyata Bapak hamba Tuhan yang besar dan terkenal ini memanggil nama saya. Saya agak ragu loh. Maksudnya saya, Pak. Ya, kamu Joy kan? Sini. Saya dimarahin. Kamu nggak boleh ini diganti, ini harus begini. Tapi Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Hati saya senang sekali. Seorang pendeta besar ini tahu nama saya. Tapi yang puji Tuhannya adalah ketika saya berjalan beberapa langkah, Allah Roh Kudus mengingatkan kepada saya. Seakan-akan mengatakan begini, Joy, kamu kok dikenal sama manusia begitu senang sih? Begitu merasa terhormat sih? Kamu baru dipanggil sama manusia. Kamu tahu nggak Alkitab mencatat apa? Namamu dipanggil oleh Tuhan. Sekali lagunya,
Dengar dia panggil nama saya. Nama nama. Bukan gini, hei kamu yang baju hitam, sini. Enggak gitu. Hei kamu yang ganteng, sini. Enggak gitu. Tuhan itu memanggil saya by name. Berarti dia kenal intimate. Dia kenal relasi yang dekat. Dan Tuhan jagat raya alam semesta ini memberikan kepada saya sebuah kehormatan untuk menjadi rekan sekerjanya. Kadang-kadang dalam hidup kita membutuhkan kehormatan untuk dinilai oleh orang lain dan Habakuk mengatakan kehormatan itu hancur. Dan pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ini kelihatannya khotbahnya nambah satu sesi lagi ya, ini agak panjang ya. Enggak ya. Coba kita lihat cepat saja. Pohon zaitun menggambarkan pohon yang amat disukai saat itu. Produknya sangat baik, bahkan kalau Anda ke Israel sekarang ini di mana-mana jualan pohon, bukan jualan pohon zaitun, hasil produksi dari pohon zaitun itu dijadikan sabun, dijadikan shampoo, dijadikan banyak hal. Dan produk ini sangat disukai pada saat itu karena fungsinya ya sangat luar biasa. Dan Habakuk mengatakan pohon zaitun hasilnya mengecewakan. Bagian ini menggambarkan sebuah pesan, bukan hanya sekedar kehormatan, bukan hanya sekedar sesuatu yang biasa ada. Tetapi yang ketiga adalah sesuatu yang disukai menjadi tidak lagi disukai. Dan ini memberikan pesan kepada kita situasi yang sulit yang kita hadapi, kadang-kadang di tengah-tengah kehidupan sosial kita menjadi orang yang tidak disukai, kita tidak lagi diterima. Maka benar kata pepatah orang dunia mengatakan ada uang abang di saya, nggak ada uang abang di hat-trick men, ditendang. Mungkin di antara kita yang hari ini bergumul dengan situasi dan kondisi Anda kehilangan banyak teman. Penerimaan orang lain kepada Anda ternyata terbukti bukan karena diri Anda, tapi karena apa yang Anda punya. Dan Anda mulai merasakan kekecewaan ketika Anda down dalam bisnis, jatuh dalam bisnis, orang lain gak ada yang mau peduli dengan Anda, ditelepon gak diangkat, WA gak dijawab. Padahal dulu pada waktu Anda dalam masa sukses dan jaya, orang ini selalu dekat dengan Anda. Keterpurukan yang sedemikian Habakuk rasakan dan alami. Di panti rehab yang terakhir saya masuk karantina. Panti rehabilitasi ini membuat prosedur bahwa sebelum masuk ke kamar-kamar pasien yang lain, pasien narkotika harus dicek dulu. Dicek HIV, AIDS, harus clear. Kalau enggak langsung akan dipindahkan ke tempat yang lain. Dalam masa karantina kurang lebih 7 hari, saya nangis terus tiap hari. Bapak Ibu tahu apa yang saya pikirkan? Gini loh. Kayak semua orang ngebuang saya ya. Ngebuang saya. Kayaknya papa mama saya juga gak peduli sih sama saya. Saya merasa dibuang. Saya merasa sampah. Saya merasa gak ada gunanya, gak ada artinya hidup dalam dunia ini. Dan percaya atau tidak, di kamar karantina itu saya gak bisa lupain. Seakan-akan Tuhan sedang berjumpa dengan saya secara pribadi. Dan Bapak Ibu tahu apa yang dia lakukan? Ketika aku berkata, Tuhan mana mungkin kau mau menerima orang bajingan seperti aku ini. Orang brengsek seperti aku ini. Tetapi Tuhan menunjukkan bekas lubang paku tangan. Dia berkata, Joy, ini bukti aku mencintaimu bukan karena apa yang kamu bisa lakukan. Ini bukti cintaku. Bukan karena kamu sukses dan berprestasi, ini bukti cintaku. Sampai 3 kali Tuhan mengatakan demikian. Dan malam hari itu saya berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Apa yang engkau ingin untuk aku lakukan, ini aku Tuhan. Kalau engkau masih mau menerimaku. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini pesan firman Tuhan mengatakan ketika ada banyak orang meninggalkan engkau, karena engkau tidak lagi bisa memberikan profit, keuntungan kepada rekan. Hari ini Tuhan masih tetap bersama dengan Anda. Maka respon Habakuk ayat 18 mengatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Kalimat ini mengatakan bahwa dia akan, I will praise my God.
bukan hanya pada di ayat 18, tapi kalau Anda mundur di ayat yang ketiga, berkali-kali Habakuk terus mengulang bagaimana pekerjaanmu yang dahsyat, bagaimana pemeliharaanmu yang ajaib. Dari abad demi abad, seakan-akan Nabi Habakuk ingin mengatakan kepada dirinya sendiri dan sampaikan kepada Tuhan bahwa aku akan melatih tubuhku, melatih hidupku untuk tetap memuji Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit sedemikian. Aku akan tetap mengingat kebaikan Tuhan. Aku akan terus mengulang segala pekerjaan tangannya yang agung dan ajaib dan membuat aku di tengah situasi yang sulit sekalipun tetap akan memuji Tuhan. Pagi ini ada saudara kita. Tadi malam kita udah banyak cerita dan kesaksiannya, kehidupannya sangat menginspirasi. Dan kita dapat privilege teman-teman sekalian untuk berbincang dan mendengarkan kesaksian dari saudara kita yang sudah tidak asing lagi. Ya, wajahnya sama saya 11-12 ya. Ya mungkin saya gantengan dikit, tapi dia gantengnya banyak. Oke, kita akan dengarkan kesaksian dari Billy Simpson. Wih, what's up Bill? Selamat pagi, Bapak Pendeta Joy. Kemarin Kak, sekarang pendeta ya. Rekulan Bundar, selamat pagi. Oke, langsung aja Bill bisa menyampaikan gini-gini deh, saya mendahului gini. Saya sudah mention kemarin juga, jadi beberapa waktu saya dapat info kalau ada sebuah single baru dari Billy ya di tengah-tengah lagi kesulitan gini. Soalnya gini, beberapa hari yang lalu kan kita juga dengar ya ada banyak saudara kita juga yang demo pekerja seni demo. Karena memang udah nggak ada job lagi ya, nggak ada nggak ada kegiatan lah ya, alias income juga akan berhenti. Tapi saya ngelihat Billy malah bisa bikin single nih, ini luar biasa nih. Mungkin bisa dibagiin secara singkat, Bill, apa yang membuat kamu tetap bisa mempersaksikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Aku tahu kamu juga pasti sedang mengalami kesulitan. Silakan Bill. Iya, pastinya saya nggak sendiri. Kita semua pasti terkena dampak dari COVID-19. Nah, sewaktu saya kehilangan semua pekerjaan manggung saya, baik gereja, sekuler, corporate, dan lain sebagainya, semua event lah. Pada dasarnya sebenarnya saya diundang dari bulan Maret ke April tuh ada ke Manado, ke Bali, dan lain sebagainya, semua di cancel. Itu saya cukup terpukul karena istri juga mau melahirkan, pastinya perlu banyak biaya juga, dan saya sepenuh waktu di musik. Saya kebetulan tidak melakukan apapun di luar musik waktu itu. Sekarang sudah melakukan yang lain sih. Tapi waktu itu saya hanya melakukan musik. Lalu istri saya bilang, daripada khawatir, pusing, puyeng, mendingan kita melakukan apa yang kita bisa lakukan dengan apa yang kita punya. Kan kita nggak bisa keluar, nggak bisa pergi-pergi. Ya kita bikin video YouTube aja. Terus saya bilang ke dia, aduh tapi jelek dong kalau video YouTube-nya kita doang yang bikin, kita berdua kan bukan orang video, bukan orang audio. Kan kita nyanyi bisa lah nyanyi ya. Cuman kalau merekam, syuting gimana caranya gitu kan. Perlu ada yang syutingin dong. Tetapi istri saya bilang, udahlah dengan ala kadarnya aja, coba kita beli tripod dari Tokped gitu yang murah-murah. Saya bilang kamera kita nggak punya, dia bilangnya pakai handphone aja. Handphone saya, handphone kamu selesai gitu untuk syuting. Oh iya bener juga ya. Terus, audio editing ini yang jadi challenge karena saya kan penyanyi, saya pikir kalau posting di YouTube video harus bagus dong audionya. Akhirnya saya belajar, Kak Joy, saya belajar tutorial segala, telepon teman-teman yang audio engineer yang profesional ya agar soundnya tuh bagus. Akhirnya mau nggak mau saya keluar dari comfort zone saya. Saya keluar dari comfort zone, saya belajar, bisa edit-edit dengan baik. Lalu saya coba-coba, setelah edit saya coba rekam deh, saya coba rekam beberapa alat musik di saat yang bersamaan gitu, saya rekam sendiri, oh bisa juga, kenapa enggak saya coba bikin aja lagu dari, nah ini sekarang by the way saudara semua, saya ini video call dengan Anda semua dari Surabaya. Kita satu kota nih sebenarnya. Saya orang Jakarta, cuman saya sekarang lagi di Surabaya, di rumah mertua saya, karena kan istri saya melahirkan di Surabaya.
Nah di rumah mertua ini saya pengen rekaman, akhirnya boleh deh, saya kepikiran bikin lagu, rilis gitu. Saya rekam dari rumah mertua. Cuman rumah mertua ini sangat-sangat bergema sekali gitu. Sangat-sangat nggak kondusif, tidak baik untuk rekaman. Kalau bergema nggak bisa ngeditnya susah banget biar bagus, layak didengar oleh khalayak banyak lewat Spotify dan lain sebagainya ya, di YouTube gitu. Saya hampir give up. Saya pikir waduh ya udah kayaknya nggak bisa rekam. Emang takdir ya, namanya COVID-19 kan takdir lah, banyak orang yang nggak produktif, banyak orang yang kena masalah. Saya kena masalah juga ya wajar-wajar aja. Tapi itu kayaknya mentalitas yang tidak baik ya. Akhirnya saya coba terus deh, Tuhan pasti ada cara. Soalnya Tuhan ini sumber kreativitas, sumber terobosan, sumber inspirasi. Terus saya nggak tahu gimana saudara. Saya pas lagi di depan lemari istri, saya buka lemari istri, saya coba nyanyi-nyanyi. Wah ini kedap nih di depan lemari. Lemari saya buka, dalamnya kan baju semua tuh. Saya sempat posting juga di Instagram fotonya pas saya rekam di depan lemari istri. Akhirnya saya rekaman di sana. Hari ini saya bicara dengan saudara semua. Selama masa COVID saya udah rilis beberapa lagu. Wow. Direkam dengan baik. Jadi berkat buat banyak orang. Termasuk lagu terakhir itu yang saya rilis adalah Your Many Blessings. Yes. Yang hari ini lagunya itu semua pemasukannya saya sumbangkan untuk semua dokter dan suster yang sedang berjuang treatment pasien-pasien COVID-19 di Indonesia. Kemungkinan besar kita akan sumbangkan ini ke mereka-mereka yang mungkin di daerah-daerah terpencil, di puskesmas, di rumah sakit yang lebih kecil. Jadi Bill, itu yang kesaksian Bill ini sebenarnya ingin memberikan pesan bahwa walaupun situasi yang sulit, Tuhan akan tetap mendorong kita ya untuk bisa memuji Tuhan, bahkan menjadi dampak ya buat orang lain ya, betul ya? Iya, karena menurut saya menyembah dan memuji Tuhan itu nggak mengenal season, nggak mengenal waktu, nggak mengenal situasi. Bahwa kalau saudara tanya ke saya, menurut saya, kenapa sih Tuhan ciptakan manusia? Ya untuk memuji dan menyembah Tuhan, as simple as that. Banyak orang pikir the purpose of life apa? Career, ya, bangun perusahaan, membangun kekayaan, rich, financial stability, secara finansial saya ingin stable, itulah purpose saya. Semua itu sebenarnya nggak salah ya, to be honest, itu sejujurnya itu malah sebenarnya membuat kehidupan jauh lebih mudah sebenarnya. Tetapi itu bukan tujuan utamanya, karena menurut saya uang itu datang dan pergi. Uang tuh bisa kita kumpulkan tapi bisa hilang di saat yang bersamaan. Perusahaan sudah kita bangun, dalam sedetik atau dalam berapa kurun waktu tertentu tahu bisa ambruk, bisa bangkrut. Sekarang zaman COVID-19 teman-teman saya pengusaha banyak sekali yang drop banget, malah tutup, malah tekor dan lain sebagainya. So hal-hal seperti itu kenapa jangan dijadikan purpose, karena hal-hal seperti itu datang dan pergi. Tetapi saya percaya bahwa tadi Kak Joy juga sempat mention bahwa yang kita perlukan hanyalah Kristus, karena Kristus tuh eternal, Kristus abadi. Bahwa firman-Nya, hikmatnya Tuhan yang ada di dalam kita itu eternal. Uang bisa dicuri, followers di Instagram bisa dihack, betul ya? Apapun yang kita kumpulkan di atas muka bumi ini bisa menghilang, tetapi apa yang ada di sini, yang jadi manifestasi Kristus, Roh Kudus di dalam kita itu nggak bisa hilang. Jadi luar biasa. Puji dan sembah Dia di setiap waktu. Dan saya percaya sewaktu kita memuji menyembah Tuhan, kita kan terkoneksi dengan Tuhan. Dan itu yang terpenting. Kenapa? Terkoneksi sama sumbernya. Sewaktu kita terkoneksi sama sumbernya, berkat nggak usah dikejar, ide kreatif nggak usah kita ngoyo cari-cari. Tuhan yang support semuanya. Karena apa? Kita sadar, kita berserah, Tuhan, ini hidup bukan hidup saya, ini hidup Tuhan. Perusahaan saya ini bukan properti saya, tapi propertinya Tuhan. Tuhan take over, Tuhan ambil alih. Kalau Tuhan ambil alih, pasti Tuhan, nih kalau anak-anak Tuhan angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Masa enggak? Amin. Dia kan Bapak yang baik. Wow, oke. Thank you so much Bill, ini very inspiring ya. Nanti tapi di akhir bakal nyanyi ya. Nah, saudara sekalian, kita coba lihat yang terakhir bahwa seperti dikatakan harus nempel sama sumber.
Dan saya waktu dengarkan lagunya Billy ini saya diberkati dan saya percaya bahwa menaikkan pujian tanpa sebuah ujian hanyalah kicauan tanpa arti. Karena pujian sejatinya adalah bukti dari iman yang tahan uji. Kita kadang sering kali memuji nama Tuhan tapi terlalu mudah untuk dikatakan. Tapi justru Habakuk hari ini mengajarkan kepada kita, membawa kepada kita terus mengulang segala kebaikan Tuhan. Sehingga ujian-ujian kehidupan ini justru bukan memberikan sungut-sungut, tapi sebaliknya menjadi puji-pujian kepada Tuhan yang sangat indah. Saya akan lanjutkan yang terakhir, tidak hanya tren tapi juga trust. Ayat yang kedua dikatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau, itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kush yang tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Apa yang dikatakan oleh Habakuk dalam bagian ini sebenarnya adalah dia ingin mengingat bahwa bangsa Israel terlalu sering, terlalu banyak itu bersandar kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Sehingga mereka terus mencari dewa, terus mencari berhala, terus mencari pertolongan dari teman-teman, dari orang-orang, dari bangsa-bangsa di sekitar untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi pada waktu ini terjadi Habakuk diingatkan untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan, bukan hanya percaya. Ini lucu sekali kan, kadang-kadang kalau kita melihat sebuah ilustrasi ada orang yang naik kapal lalu kapalnya tenggelam. Untuk mempertahankan hidup dia hanya berpegang pada sebongkah kayu. Dia tahu, dia sadar sebongkah kayu ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan dia. Tapi tak lama kemudian ada kapal besar lewat, lalu ada tangan dari kapal itu mengulurkan tangannya ke bawah. Dan pada waktu kita berpegangan pada kayu yang tidak bisa menahan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita lepaskan bagian ini hanya pegang kepada tangan Tuhan. Tapi yang lucunya sekali adalah ada banyak orang Kristen justru pegang itu kayu. Kalau Anda pegang kayu itu bagaimana mungkin Anda bisa memegang tangan orang yang akan menolong Anda? Maka mempercayakan hidup artinya adalah melepaskan apa yang menjadi sandaranku dan hanya berpegang kepada Tuhan. Bukan hanya tren, bukan hanya trust, tetapi yang berikutnya adalah kita belajar untuk testify, mempersaksikan Tuhan. Ayat 18, namu akan bersorak-sorak dan yang menarik adalah kata di dalam Tuhan diulang berkali-kali. Ayat 19, Allah Tuhanku itu adalah kekuatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Anda hari ini sedang berteriak, berseru seperti Habakuk berseru. Memohon kepada Dia pertolongan demi pertolongan. Tapi hingga pada detik ini, hingga saat ini tidak ada jawaban doa. Saya mau beritahu, ini bukan berarti kita tidak bisa menyaksikan akan kebaikan Tuhan. Anda tahu kenapa? Karena ini dia. Karena Tuhan kadang tak memberi jawaban atas doa yang kita naikkan. Supaya kita sadar Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhanlah jawaban doa yang Anda tunggu. Mari kita tetap setia di dalam menjalani hidup ini. Instrumen akan dinaikkan oleh Albert. Saya mengajak kita untuk memikirkan satu bagian dalam hidup ini. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang berperkara di dalam hidup kita. Dan seperti pujian yang akan dinaikkan oleh Billy untuk mengakhiri khotbah ini. Mari saudara sekalian, kemana lagi sih kita mau cari pengharapan dan sumber sukacita? Kemana lagi Anda bisa mendapatkan kekuatan yang pasti? Kalau tidak di dalam Tuhan. Habakuk mengatakan, aku bersuka cita bukan di dalam dunia ini, bukan di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Mempersaksikan akan kekuatan demi kekuatan Tuhan di dalam hidup ini. Billy Simpson, sampai akhir hidupku. Besarku berharap adalah Engkau Tuhan. Katakan Bapa, Bapa. Lendu
yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkan ku, rasaku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, engkau setia sampai akhir hidupku. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat